Bab 3236. Aku tidak berencana menetap. Asalkan kekuatan itu bertahan cukup lama di sana, dan pemegang kekuasaan di sana memiliki niat untuk mengoleksi, selama ratusan ribu tahun, buku kitab dan slip giok yang terkumpul tentu akan sangat banyak. Dan Yongqing juga merupakan kota terbesar di Qingzhou. Jika di sana pun tidak ada petunjuk apapun, maka akan sangat sulit bagi dirinya untuk mencari ke daerah lain. Tetua Bintang memberitahu kabar tentang keberadaan ilmu tiada dua, tidak mungkin karena terlalu bosan ataupun mempermainkan dirinya. Ini artinya dalam waktu 3 bulan, asalkan tidak berhenti berusaha, seharusnya dapat dia temukan. Kelihatannya, demi ilmu tiada dua, Istana Bintang Qingzhou ataupun keluarga Li tetap harus dia datangi. Tuan Besar Pola Bintang Qin, sebenarnya ada satu hal yang ingin aku tanyakan namun ragu. Melihat Erik Qin larut dalam pemikiran dalam, Mak Chen bimbang sejenak, pada akhirnya pun sengaja batuk demi memecah keheningan. Silahkan Ketua Chen katakan, jawab Erik Qin setelah kembali sadar. Entah apa rencana Tuan Besar Pola Bintang kelak, apakah menetap di sini, atau... Saat mengucapkan kalimat itu, meski wajah Mak Chen tersenyum ramah, namun suasana hatinya sangat panik. Dia tidak mampu menjaga sikap agar terlihat tenang. Jangan lihat dia bersikap begitu ramah dan sungkan pada Erik Qin, juga memperlakukan dia layak seorang sahabat, namun pada kenyataannya di antara mereka berdua telah timbul hubungan persaingan sejak awal. Erik Qin lolos dalam 3 kali ujian secara langsung, dan naik hingga menjadi seorang Tuan Besar Pola Bintang. Kabar itu benar-benar mengguncang seisi kota Wushu. Kini tinggal selangkah lagi baginya untuk mencapai kesempurnaan bintang. Di tempat kecil seperti kota Wushu, itu adalah sebutan bagi seseorang yang memiliki kehebatan layaknya dewa. Dan Erik Qin masih sangat muda, masa depannya pasti sangat cerah, belum tentu bisa dia kalahkan. Oleh karena itu, jika Erik Qin bersedia menetap di kota Wushu, dan berkembang di dalam Istana Bintang, bagian pusat pasti tidak akan ragu untuk melepaskan dirinya dan memilih membimbing Erik Qin. Bagaimanapun juga, sebelumnya Erik Qin telah diuji langsung oleh Revian Zhang. Senior itu bahkan berharap bisa menjadikan Erik Qin sebagai murid. Jika begitu, kedudukan dirinya sebagai ketua pun tidak mungkin bertahan lebih lama lagi. Meski Mak Chen berkata tidak haus kekuasaan, namun bagaimanapun juga dia baru berhasil menjadi ketua setelah berjuang bertahun-tahun lamanya. Hasilnya tempat duduknya bahkan belum hangat, malah sudah tergantikan oleh Erik Qin, terkecuali Erik Qin pergi, jika tidak, seumur hidup ini dia tidak akan lagi memegang kekuasaan apapun. Meski ketua dan wakil ketua hanya berbeda satu tingkatan, namun kekuasaan yang dipegang berbeda terlalu jauh. Mendengar perkataan itu, Erik Qin menatap Mak Chen sekilas. Dia juga sudah memiliki banyak pengalaman. Melihat ekspresi dan kepanikan lawan bicaranya, dia dapat dengan mudah memahami maksud lain dari kalimat yang diucapkannya itu. Apakah Mak Chen cemas kehadiran dirinya akan mempengaruhi kedudukan dia kelak? Pantas saja sepanjang perjalanan dia selalu membujuk dengan ramah, ternyata itu yang dia takutkan. Tetapi, Erik Qin sendiri sama sekali tidak pernah berpikir untuk memperebutkan apapun dengan Mak Chen. Tidak ada ilmu tiada dua di kota Wushu, tidak ada arti baginya untuk menetap di sana. Tanpa menutupi apapun dari teman seiman Chen, aku berencana meninggalkan tempat ini dan pergi ke kota Yongqing. Aku ingin mencoba apakah bisa mendapatkan teknik yang aku cari. Jika tidak terjadi situasi mendadak, entah kapan aku akan kembali ke kota Wushu, mungkin saja tidak akan pernah kembali dalam puluhan tahun. Kata Erik Qin. Sayang sekali, aku baru saja bertemu sahabat baik seperti Tuan Chen, tetapi malah akan segera pergi.
Mendengar perkataannya, mata Mak Chen langsung berbinar-binar. Eric Kin mengatakan semuanya dengan tulus, sungguh tidak ada keharusan membohongi dirinya. Tuan Besar Pola Bintang Qin memiliki bakat yang mengejutkan dunia, terkenal di mana-mana. Bagaimana pantas kota Wushu memintamu menetap di sini? Aku mengerti, aku sangat tidak rela dengan kepergianmu. Mak Chen tersenyum, namun dalam hati malah merasa sangat lega, seolah batu besar di dalam hati telah terlepas. Tetapi, kapankah Tuan Besar Pola Bintang Qin akan pergi? Tiba saatnya nanti aku akan mengajak orang-orang mengantarmu bersama. Tidak perlu, mungkin aku akan pergi malam ini. Jika Ketua Chen memiliki slip giok berisi peta di sini, aku ingin sekali membelinya. Buru-buru sekali. Mak Chen pun merasa kaget, dibandingkan rasa cemas dalam hati. Sesungguhnya dia ingin sekali berinteraksi lebih lama dengan Eric Kin. Bagaimanapun juga Eric Kin memiliki banyak bakat. Setelah tiba di Yongqing, tanpa memerlukan waktu 10 tahun identitasnya pasti akan mengalahkan dirinya. Oleh karena itu dia pantas sekali dibujuk dan dijadikan teman baik. Eric Kin juga baru saja selesai ujian, belum sempat istirahat sama sekali, dia malah sudah merencanakan perjalanan jauh. Teknik itu sangat penting bagiku, akan lebih baik jika mendapatkannya lebih awal, kata Eric Kin. Slip giok berisi peta. Aku ingat ada sebuah peta yang paling rinci di dalam Istana Bintang. Kelak sesampainya di istana, aku akan menyalinkan satu rangkap untuk teman seiman, kata Mak Chen sambil menganggukkan kepala. Maaf merepotkan. Saat mereka sedang berbincang, kereta kuda perlahan telah memasuki Istana Bintang. Mereka berdua pun turun dari kereta. Mak Chen membawa Eric Kin masuk menunggu di ruangan belakang istana. Soal buku kitab dan peta yang diinginkan, dia akan mengutus orang menyiapkannya. Eric Kin pun tidak menolak, keduanya duduk di dalam istana. Setelah itu Mak Chen meminta pengurus menyiapkan teh spiritual. Dia pun mulai memperkenalkan Yongqing dan beberapa hal yang saling berkaitan kepada Eric Kin. Eric Kin menyadari, semenjak tahu dirinya tidak akan menetap di kota Wushu, sikap Mak Chen menjadi jauh lebih ramah dan lebih perhatian dari sebelumnya, seolah takut dirinya akan tersesat di perjalanan. Setelah mendengar perkataan Mak Chen, Eric Kin merasa lebih mengerti. Kota Wushu adalah kota pertama di pinggiran Qingzhou, dengan kata lain berada di perbatasan Qingzhou. Jarak dengan kota Yongqing yang berada di pusat Qingzhou sesungguhnya sangatlah jauh. Meski daratan Jiushu hanya memiliki 9 wilayah, namun jumlah penduduknya sangat besar, hanya salah satu wilayah saja sudah cukup mengejutkan. Eric Kin pun memanfaatkan kesempatan itu menanyakan beberapa hal yang membuatnya penasaran, sebagian besar berkaitan dengan Istana Bintang dan keluarga Li. Mak Chen tahu maksud hati Eric Kin, segera menjelaskan semua yang dia tahu selama ini. Tetapi terakhir kali dia ke kota Yongqing adalah puluhan tahun yang lalu. Mak Chen pun tidak berani menjamin semua yang dia tahu masih sama seperti dulu atau tidak. Dengan sangat cepat, kultivator yang ditugaskan telah kembali, sambil membawakan buku kitab dan slip giok berisi peta yang Eric Kin perlukan. Lihatlah teman seiman Kin. Mak Chen memanfaatkan kesempatan membuka slip giok itu, cahaya Reiki pun terpancar di dalam istana. Terlihat kota Wushu dan kota Yongqing terpisah jarak sangat jauh. Inilah dua jalan yang aku maksud tadi, kata Mak Chen sambil menunjuk sebuah jalan berlika-liku dalam peta. Bagian ini adalah jalanan normal yang paling dianjurkan. Di antaranya harus melewati 3 buah kota, cocok untuk istirahat dan menyiapkan perlengkapan yang kurang, dan juga lebih aman dari kota-kota lain, hanya saja harus berputar cukup jauh. Jika mengambil jalan yang ini, dan terus-menerus mengejar waktu,
kamu akan tiba di kota Yongqing sekitar 10-15 hari kemudian. Kata Mak Chen menjelaskan. Ini terlalu lama. Kata Eric Kin sambil menggelengkan kepala, langsung menghapusnya dari daftar jalan pilihan. Sekalipun kultivasinya lebih tinggi dari yang Mak Chen bayangkan, namun jalanan itu penuh belokan, kelihatan jelas terlalu boros waktu. Lalu satu lagi. Yang ini. Mak Chen lanjut memperkenalkan sebuah jalan alternatif. Jika mengambil jalan ini, kira-kira memerlukan waktu 7 hari untuk sampai, namun di tengah perjalanan akan ada tempat-tempat berbahaya. Kenapa di titik ini selalu harus berputar? Kata Eric Kin sambil menunjuk sebuah jalur pegunungan. Di antara kedua jalan, baik yang pertama maupun yang kedua, tetap aja harus berputar sangat jauh, seolah-olah Mak Chen ingin meminta dia menghindari wilayah itu. Tidak bisakah menempuh perjalanan seperti ini? Melihat peta Mak Chen, Eric Kin langsung membuat sebuah garis lurus dengan jarak terdekat. Melihat Eric Kin langsung menembus jalur pegunungan itu, Mak Chen sontak mengangkat alis mata. Ada yang tidak teman seiman Kin ketahui, jalur pegunungan itu adalah peninggalan Sekte Guzong tahun itu, pernah terjadi banyak peperangan di sana, hingga saat ini masih menjadi tempat yang sangat berbahaya. Dewa-dewa pola bintang pun akan kesulitan jika melewati tempat itu. Kata Mak Chen sambil tersenyum pahit. Bahkan, ada beberapa master yang mati di tempat itu, oleh karena itu bisa dikatakan sebagai titik kematian. Dewa Bintang, Master. Hati Eric Kin tergerak mendengarnya. Dewa Bintang tingkat tinggi yang dimaksud, seharusnya para kultivator di bawah fase penilaian. Bersambung.